Halo anak-anak, jadi pada video kali ini kita akan belajar mengenai struktur kode bahasa dari Python. Kemudian untuk pada video ini dan selanjutnya itu saya akan menggunakan Google Colabs terlebih dahulu ya. Jadi biar lebih gampang. Nah yang pertama kita buka dulu Google Colab-nya. Oke. Kemudian kita buat notebook baru. Untuk judulnya mungkin saya isi belajar struktur dasar. Nah, bahasa Python ini adalah bahasa pemrograman yang sangat-sangat sederhana ya. Jadi untuk memulai itu kita bisa membuat atau menampilkan hello world itu hanya satu baris saja. Jadi tinggal seperti ini ya, print hello world, selesai. Nah kalau kita lihat di bahasa pemrograman yang lain, jadi kalau bahasa C itu ada include dulu, kemudian ada fungsi intermainnya, kemudian isi return juga. Jadi agak sedikit panjang ya. Nah kalau bahasa Python itu cukup satu baris saja. Begitu juga kalau di bahasa Pascal ini juga agak sedikit panjang. Nah sekarang mari kita coba di Google Colab-nya langsung praktek ya. Jadi print hello world. Oke, jadi menampilkan string hello world hanya satu baris seperti ini aja perintahnya ya atau codingannya ya. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai aturan dari penulisan statement pada bahasa Python. Oke, jadi statement ini adalah sebuah instruksi ya atau kalimat perintah yang nantinya akan dieksekusi oleh komputer. Nah, kemudian dalam bahasa Python ini untuk penulisan satu statement itu tidak diakhiri dengan titik koma. Kalau di bahasa lain seperti PHP, C itu biasanya diakhiri dengan titik koma. Nah kemudian untuk setiap statement itu dibaca atau dieksekusi dari atas ke bawah. Jadi misalnya kalau yang ini print hello world. Kalau saya tambah lagi di bawahnya print hello dunia gitu misalnya. Nah maka ini print hello world ini akan dieksekusi terlebih dahulu, baru print hello dunia. Jadi ini dieksekusinya dari berurutan dari atas ke bawah ya. Oke, jika coba di run, maka yang akan ditampilkan terlebih dahulu adalah hello world, baru hello dunia. Nah, walaupun pada statement di Python itu tidak perlu diakhiri dengan titik koma, akan tetapi jika kita juga membubuhkan titik koma, sebenarnya bahasa Pythonnya sendiri nggak akan protes ya. Jadi masih bisa juga. Misal sini saya tambahkan print ini percobaan gitu misalnya. Oke, jika kita run ini nggak ada masalah ya. Akan tetapi style yang seperti ini tidak disarankan ya oleh style guide-nya Python. Mengapa demikian? Karena ini akan menyulitkan kita untuk membaca program nantinya. Jadi lebih baiknya kita satu baris perintah itu nanti di enter saja. Jadi biar lebih gampang membaca programnya. Nah itu mengenai
penulisan statement. Yang selanjutnya kita akan belajar mengenai penulisan string. Jadi kalau string itu adalah teks atau kumpulan dari karakter ya. Nah, string dalam pemrograman biasanya ditulis dibungkus menggunakan tanda petik. Bisa tanda petik 2 atau bisa tanda petik 1. Yang penting konsisten saja digunakan dalam programnya. Kalau memang diawali dengan petik 1, itu diakhiri juga dengan petik 1. Nah, kalau saya biasanya itu menggunakan petik 1. Nah, jadi bagi teman-teman yang terbiasa dengan petik 2, silakan. Jadi boleh petik 1, boleh petik 2. Itu nggak akan ada masalah ya. Misal saya contohkan ini dengan petik 1. Oke, jadi ini yang salah satunya menggunakan petik 1, ini menggunakan petik 2. Oke, jadi nggak ada error juga ya. Nah, saya contohkan juga dengan variabel. Nah, kemudian ini contoh berikutnya ya. Coba kita print. Jadi ini adalah sebuah variabel yang bertipe string. Nah, yang di atasan itu menggunakan petik 1. Kemudian yang di bawahan menggunakan petik 2. Jadi kalau kita eksekusi ini nggak ada masalah juga ya. Oke, jadi berhasil. Nah, jadi perhatikan sekali lagi ya. Jadi dari tadi saya menambah, itu programnya akan dieksekusi dari statement paling atas terlebih dahulu, kemudian ke statement yang paling bawah. Nah, kalau ini kenapa tidak ditampilkan? Karena petik 1 dan petik 2 ini adalah sebuah variabel. Nah, variabel ini kan di print di sini nanti. Jadi masuk ke dalam ini. Nah, yang selanjutnya setelah penulisan string itu adalah mengenai case sensitive. Jadi case sensitive ini maksudnya huruf besar dan huruf kecil itu berbeda ya. Jadi kalau kita contohkan, misalnya ini variabel petik 1, terus saya buatkan lagi, misalnya judul. Ini isinya belajar bahasa Python. Maka kalau saya tulis judul dengan J besar, ini akan sebuah variabel yang berbeda dengan yang di atasnya ya. Misal di sini saya buat belajar pemrograman. Nah, sekarang kita coba buktikan dengan print ya. Jadi misalnya print judul. Kita coba terlebih dahulu yang di atas ya. Nah, seharusnya kalau seperti ini munculnya adalah belajar bahasa Python. Oke, jadi benar ya, munculnya belajar bahasa Python. Nah, jika kita menggunakan J besar, itu munculnya adalah belajar pemrograman. Oke, belajar pemrograman. Jadi kalau bahasa pemrograman yang menganut case sensitive, itu kalian perlu hati-hati ya.
huruf besar dan huruf kecil itu berbeda. Nah, begitu juga dengan penulisan fungsi print ini menggunakan huruf kecil. Kalau kita buat ini menggunakan huruf besar, ini akan error kalau kita run. Oke. Jadi ini dieksekusi sampai petik 2. Jadi sampai di sini sudah dieksekusi. Nah, sekarang errornya di baris ke 15. Jadi ini tidak dibaca ya, harus menggunakan huruf P kecil, baru programnya tidak error. Oke. Jadi seperti itu kira gambarannya case sensitif ya. Jadi huruf besar dan huruf kecil itu berbeda. Nah, yang selanjutnya kita belajar mengenai penulisan blok program atau indentation. Nah, indentation ini adalah sebuah penulisan program yang menjorok ke dalam ya. Jadi kalau blok program ini biasanya digunakan pada percabangan. Percabangan itu yang menggunakan if, kemudian perulangan yang menggunakan looping, kemudian blok fungsi, kemudian class, exception, sama with. Nah, ini mungkin nanti akan lebih dipelajari pada materi berikutnya ya. Nah, di sini saya berikan contoh aja terlebih dahulu, contoh program yang menggunakan if. Oke, semisal saya punya variabel x, ini isinya 10. Oke, kemudian if jadi if x mod 2 sama dengan 1, maka nah jadi ini ada sedikit menjorok ya, agak sedikit menjorok ke dalam ya. Ini print bilangan genap. Else ini print bilangan ganjil. Jadi nah program ini maksudnya jika variabel x-nya di mod 2 sisa 1, maka yang dieksekusi itu blok program yang ini. Akan tetapi jika tidak sisa 1, maka yang dieksekusi adalah blok program yang ini. Oke, kita coba run ya. Oh, kebalik. Oke, jadi jika mod 2 itu sisa 0, maka itu adalah bilangan genap. Misalnya 10, 8 kalau bagi 2 kan 0. Jadi itu nanti akan dieksekusi print bilangan genap. Kemudian jika tidak, itu dieksekusinya print bilangan ganjil. Nah, untuk penulisan blok program ini ada sedikit menjorok ke dalam ya. Jadi ini namanya indentation. Nah, biasanya menggunakan tab atau spasi 2 kali atau 4 kali juga boleh. Jadi ini menandai sebuah blok program. Nah, untuk blok program itu yang seperti ini ya. Jadi ada percabangan, perulangan, fungsi, kelas, dan exception. Nah, ini nanti tidak sembarangan kita menggunakan indentation. Jadi harus yang berupa blok program. Misal saya contohkan, jadi kalau misalnya print test indentation, misalnya ini kita tab, jadi print saya tes lagi. Jika kita run, maka program ini akan error nantinya ya. Oke, jadi errornya di sini. Unexpected indent.
Jadi indent itu digunakan khusus untuk blok program saja. Nah, kalau statement biasa seperti ini nggak usah diisi indent ya, biar nggak error nantinya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu mengenai indentation. Nah, yang terakhir kita belajar mengenai penulisan komentar. Jadi komentar ini adalah sebuah string yang nantinya tidak akan dieksekusi sebagai sebuah baris program. Nah, biasanya komentar ini digunakan sebagai catatan ya. Nah, untuk penulisannya sendiri menggunakan notasi hashtag atau tanda pagar. Oke, jadi menggunakan tanda pagar ini adalah komentar. Oke, jadi nanti ini adalah komentar ini tidak akan dieksekusi sebagai sebuah baris program. Atau misal di test indentation ini di depannya saya isi pagar, maka baris ini akan dianggap sebagai sebuah komentar dan tidak akan dieksekusi. Jika kita run, nanti dari program baris ini akan langsung ke baris ini. Jadi yang bagian indentation-nya ini akan hilang ya. Oke, coba kita run ya. Oke, jadi dari bilangan genap langsung ke tes lagi. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi misal juga saya tambah ini juga komentar. Jadi nanti setelah petik 1 dan petik 2 ke belajar pemrograman itu juga nggak ada, ini nggak dieksekusi ya, ini juga komentar seperti itu. Jadi di hasilnya juga nggak muncul. Nah, jadi seperti itu ya, komentar ini adalah sebuah string yang nantinya tidak akan dieksekusi sebagai baris program. Nah, sebenarnya selain menggunakan hashtag, itu bisa juga menggunakan petik 2 dan petik 1 ya, cuma tidak saya sarankan biar kalian tidak bingung. Sebaiknya kita menggunakan hashtag saja. Nah, sekian video singkat mengenai struktur dari penulisan bahasa Python. Nah, mungkin kita jumpa lagi pada video berikutnya mengenai variabel dan operator.